Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Guru Desa Rancasari beserta perangkatnya, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Bango II beserta karyawannya, dan yang kami hormati Bapak Kapolsek Tugdana, yang kami hormati Bapak Koramil Tugdana, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, dan yang kami hormati Bapak RW Desa Rancasari, dan yang kami hormati Bapak RT Desa Rancasari, dan yang kami hormati Bapak Guru Desa Bebuyut, yang kami hormati Bapak Guru Desa Malangsari, yang kami hormati Bapak Guru Desa Mulyasari, dan yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada hari ini, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan pembacaan ummul kitab. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih atas pembacaan umum kitabnya. Mudah-mudahan acara demi acara bisa berlangsung dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dimohon dapat kembali. Acara ketiga yaitu pembacaan petikan surat keputusan Guru Rancasari yang akan dibawakan oleh Bapak Sekretaris Desa kepada Bapak Darudin SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak mengurangi rasa hormat, izinkanlah kami selaku Sekretaris Desa Rancasari akan membacakan petikan surat keputusan Guru Desa Rancasari.
Kuwu Desa Rancasari, Kecamatan Bango 2, Kabupaten Indramayu. Keputusan Kuwu Desa Rancasari nomor 400.10.2/227.c/Sekret tentang pengangkatan pamong desa di lingkungan pemerintah Desa Rancasari, Kecamatan Bango 2, Kabupaten Indramayu. Kuwu Desa Rancasari menimbang, mengingat, memperhatikan surat rekomendasi Camat Bango 2 nomor 400.10.2/162/C Tapem tanggal 15 Juni 2026 perihal rekomendasi terhadap calon pamong desa Rancasari, Kecamatan Bango 2. B. Surat rekomendasi Bupati Indramayu tentang pengangkatan pamong desa Rancasari, Kecamatan Bango 2 nomor 400.1.2/891/DPND tanggal 25 Juni 2026 menetapkan: 1. Mengangkat saudara nama Yayan Paryanti sebagai pamong desa Rancasari, jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum. Memutuskan Bapak Sanita selaku Kaur Keuangan. Memutuskan Bapak Ismail selaku Kaur Perencanaan. Memutuskan Bapak Ahmad Fauji selaku Kasih Kesejahteraan. Memutuskan Bapak Tonik Surasno selaku Kasih Pelayanan. Memutuskan Vicky Dikri selaku Bekal atau Kadus 1. Memutuskan Ali Murtado selaku Bekal 2. Memutuskan Bapak Ahmadi selaku Bekal 3. Kedua, kepada pamong desa sebagaimana dimaksud di diktum ke-1 diberikan penghasilan tetap sebagaimana tercantum dalam APBD Desa Rancasari serta penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan penentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Rancasari pada tanggal 29 Juni 2026, Kuwu Desa Rancasari, Bapak Wahid ditandatangani. Keputusan kepada Bupati Indramayu, Kepala DPMD Kabupaten Indramayu, pada Camat Bango 2, terakhir kepada Ketua BPD Desa Rancasari. Dan tambahan sekaligus untuk secara seremoni juga mengangkat staf yang terdiri dari Bapak Suleka selaku staf Kasih Pelayanan, Bapak Nurudin selaku staf Kasih Pelayanan, Bapak Suritno selaku staf Kasih Kesejahteraan, Bapak Ridwan selaku staf Kasih Kesejahteraan, Bapak Darto selaku staf Kaur Perencanaan, Bapak Sarkawan selaku staf Kaur Perencanaan. Semoga SK dan amanat ini bisa diemban sebaik-baiknya demi semata-mata untuk melayani seluruh kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dari awal hari ini dan hari ke depan, kami secara pribadi semoga ini menjadi amanah yang benar-benar dijunjung tinggi sebaik-baiknya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Sekretaris Desa yang sudah membacakan petikan surat keputusan Kuwu Desa Rancasari. Mudah-mudahan
apa yang dibacakan oleh beliau bisa difahami oleh kita semua. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pengambilan sumpah dan janji perangkat desa dan staf perangkat desa yang akan dipandu oleh Kasih Pemerintahan. Kepada Bapak Junaidi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Baiklah, kita mulai saja. Kepada perangkat desa yang namanya dipanggil harap maju ke depan. 1. Bapak Suleka. 2. Bapak Nuruddin. 3. Bapak Suripno. 4. Bapak Ridwan. 5. Bapak Darto. 6. Bapak Sarkawan. 7. Bapak Ahmadi. 8. Bapak Ali Murtado. 9. Bapak Vicky Livri. 10. Bapak Tonik Surasno. 11. Bapak Ahmad Fauzi. 12. Bapak Ismail. 13. Bapak Salita. 14. Ibu Yayan Parianti. Pengambilan sumpah dan janji yang akan dipimpin oleh Bapak Wamil selaku Pengurus Rancasiri. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sumpah dan janji perangkat desa. Sebelum saudara sekalian mengucapkan sumpah dan janji, apakah saudara sekalian bersedia disumpah? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah ini disaksikan diri sendiri dan semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa
dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Rancasari 14 Juli 2026. Ibu Desa Rancasari dipersilakan duduk kembali. Dengan diucapkannya sumpah dan janji yang Bapak-Bapak berikan tadi, dengan itu pelantikan Bapak-Bapak sebagai Pamong Desa dinyatakan sah. Penandatanganan berita acara sumpah dan penyerahan surat keputusan Kuwu oleh Bapak Wamin selaku Kuwu Desa Rancasari. Yayan Parianti, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum. Bapak Sanita, Jabatan Kaur Keuangan. Ismail, Jabatan Kaur Perencanaan. Ahmad Fauzi, Jabatan Kasih Kesejahteraan. Jadi kalau sudah dari pasien dulu, iya, kan bisa mau Bapak Tonik Sulasno, Jabatan Kasih Pelayanan. ya.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kuwu Desa Rancasari. Kepada Bapak Kuwu Wamin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat beserta perangkat stafnya, yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Koramil yang mewakili, yang saya hormati kawan-kawan Pamong dan kawan-kawan Pamong yang baru, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Kuwu sekecamatan Bangun II, yang saya hormati Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita dapat melaksanakan pelantikan dan ikrar janji untuk mengabdi ke Pamong Desa yang baru. Atas nama pemerintah Desa Rancasari, kami mengucapkan selamat kepada kawan-kawan atau bapak-bapak, ibu-ibu yang baru dilantik sebagai perangkat desa atau Pamong. Jabatan ini adalah amanah, harus dijalani dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, disiplin, dan sangat melayani masyarakat. Saya mengajak seluruh Pamong Desa untuk bekerja sama, menjaga kekompakan, serta memberikan pelayanan yang terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di desa kita tercinta ini. Selamat mengemban amanah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita semua. Mungkin dari saya cukupkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kuwu Desa Rancasari yang sudah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa difahami oleh kita semua. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ketua BPD Desa Rancasari. Kepada Bapak Ridwan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kuwu Desa Rancasari beserta Pamong desanya yang baru. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Bangun II beserta para
para stafnya. Yang saya hormati Bapak perwakilan dari Polsek Kecamatan Bangka 2, yang saya hormati perwakilan dari Bapak dan Ramil, yang saya hormati rekan-rekan BPD, Bapak RT, dan juga RW, para hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita di pagi ini diberi kesehatan untuk menghadiri pelantikan atau ambil sumpah jabatan Pamong Desa Rancasari. Salawat dan salam mudah-mudahan terlibat curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya selaku BPD Rancasari beserta anggota mengucapkan selamat mengemban tugas kepada para pamong Desa Rancasari. Mudah-mudahan dalam kepemimpinan Bapak Wamin dibantu oleh para pamong-pamong yang baru, diberi kesehatan dan diberi kekuatan untuk melayani masyarakat kami, masyarakat Desa Rancasari, agar Desa Rancasari menjadi desa yang makmur dan maju dan hebat. Mungkin itu saja. Saya selaku BPD, congratulations dari bahasa Inggrisnya, Pak. Selamat kepada para pamong atas dilantik atau mengemban jabatannya, dan mudah-mudahan dari Pak MSema jadi pamong yang amanah. Ya amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua BPD Desa Rancasari yang sudah memberikan sambutannya. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Bangka 2 kepada Bapak Iim Nurahim Esos MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak dan Ramil dan Pak Kapolsek ya, yang mewakili, kemudian yang saya hormati Pak Sekmat, Pak Kasih, kemudian Pak Kuwu Rancasari ya, kemudian Ketua BPD Rancasari beserta para anggota dan para tuh kecamatan Bangka 2, Malang-Sari dan tadi Sari hadir. Kemudian Bapak RT ya dan Pak RW ya, dan yang berbahagia. Alhamdulillah puji dan syukur tentu saja senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kasih limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi, masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan dalam hari ini adalah pengambilan sumpah, pengambilan sumpah janji dilanjutkan dengan pelantikan pamong desa atau perangkat desa Rancasari jumlah 8 orang ya Pak. Pada kesempatan ini tentu ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama bahwa mulai hari ini Bapak Ibu perangkat desa Rancasari ini secara resmi, secara formal berdasarkan regulasi ketentuan peraturan perundang-undangan bisa secara formal melaksanakan tugas sebagai perangkat desa, sebagai pamong desa
Rancasari. Ada proses yang cukup panjang dan saya yakin sudah dipahami berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dilakukan baku menerbitkan surat keputusan. Ada proses bahwa pertama tadi bicara tentang penjaringan, yang kedua bicara setelah dilakukan penjaringan tunggu agar mengajukan surat pada camat untuk mendapatkan rekomendasi dari camat. Setelah itu kemudian Paku membuat surat lagi kepada bupati. Saya berharap ini bisa dipahami sebagai bagian bahwa menjadi perangkat desa itu ada proses, ada prosedur yang harus ditempuh dan dilalui. Karena tadi apa yang disampaikan oleh Paku dan BPD bahwa jabatan perangkat desa pada hakikatnya adalah amanah. Amanah ya. Amanah itu kepercayaan. Amanah itu kepercayaan. Sehingga sebelum melaksanakan tugas itu ada proses juga yang harus ditempuh. Tadi pengambilan sumpah janji dan pelantikan. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu adalah sebagai perangkat formal. Nah, di desa ini ada penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintahan desa itu yaitu pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa. Saya berharap semuanya bisa memahami itu. Karena itu adalah sebagai bekal bagi kita. Tadi disampaikan bahwa setelah dilantik Bapak Ibu adalah sebagai orang yang tugasnya ini saya lihat di sini melayani lah, pelayan masyarakat. Pamong desa itu pengemok, pengayom, memberikan layanan kepada masyarakat ya. Jadi apa yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu adalah juga sama dengan apa yang dilaksanakan oleh kami sebagai penyelenggara negara. Apa yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu sama dengan yang dilaksanakan oleh pimpinan negara kita, presiden dan wakil presiden ya, ini sebagai pelayan masyarakat. Tadi ini amanah, ini kepercayaan secara lahiriah ya, adalah kepercayaan dari Paku ya. Lebih jauh lagi karena Paku dipilih oleh masyarakat, maka amanah ini harus dimaknai adalah juga kepercayaan dari seluruh warga masyarakat desa. Saya yakin Bapak Ibu sudah dewasa dalam pemikirannya. Dan Paku sama, Bapak Ibu sama. Setelah kita menjadi perangkat desa ini tidak ada lagi bagaimana ada seorang pelayan masyarakat yang melakukan hal-hal yang sifatnya diskriminatif ya, diskriminatif. Tidak ada lagi pemilahan antara, karena ini melalui proses politik ya kemarin. Paku sama mungkin dengan Bapak Ibu akhirnya menjadi sebuah turunan. Awalnya Paku dipilih oleh masyarakat, ada yang mendukung dan tidak mendukung. Jadi lakukan itu Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu melaksanakan tugas itu pertama dengan diawali memahami tugas pokok dan fungsi. Saya pernah hadir di Desa Rancasari menyampaikan, silahkan pelajari Bapak Ibu tugas pokok dan fungsi. Ada Pak Ulis, ada Kasih ya. Kasih ada lagi unsur kewilayahan. Unsur kewilayahan adalah wakilnya Paku di wilayah Paku. Para bekal itu adalah wakilnya Paku di wilayah. Kalau dulu historisnya bekal itu khusus untuk blok-blok yang jauh dari pusat pemerintahan desa. Untuk pecantilan, makanya disebutnya juga kuci. Itu ada yang nyebut bekal itu adalah kuci. Kantornya ada kalau dulu.
dan memang hanya dikhususkan untuk blok-blok yang jauh dari pusat pemerintahan desa. Sehingga ada istilah dulu di Kebekelan itu ada lebu cilik. Ada tadi bekal itu adalah wakil PUD yang berada di daerah yang agak jauh dari pusat pemerintahan desa. Cuma karena Undang-Undang Nomor 6 2014 ya mengatur sekarang secara langsung, ada tadi unsur pelaksana teknis dan ada unsur kewilayahan, seolah-olah sekarang ini tidak lagi penentuan bekal itu atas dasar tadi jauh atau dekatnya dari pusat pemerintahan. Itu yang jadi Pak Bekal melaksanakan fungsi Paku yang berada di wilayah. Kalau yang lainnya tadi adalah pelaksana teknis. Silakan dilihat, pelajari dalam strukturnya, pelajari tugas pokok dan fungsinya. Kenapa perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ini adalah amanah dari Paku, amanah dari warga masyarakat, kepercayaan dari Paku dan kepercayaan dari warga. Ada yang lebih jauh lagi Bapak Ibu. Kenapa kemudian tadi ini dilakukan pengucapan sumpah janji dan dilanjutkan dengan pelantikan? Dalam kata-kata sumpah janji itu tadi disebutkan oleh Paku ya, demi Allah saya bersumpah. Ini harus dipahami bahwa di samping tadi ini amanah dari masyarakat, tetapi lebih jauh lagi bahwa pada hakikatnya status yang disandang oleh Bapak Ibu adalah amanah dari Yang Maha Kuasa. Kalau saya mengistilahkannya, Paku, Bapak Ibu sekarang dari perangkat desa itu adalah karena takdir. Takdir itu adalah kehendak yang kuat. Saya berharap nitip masyarakat desa Ransasari bisa jadi lebih hebat daripada kita. Masyarakat desa Ransasari bisa jadi lebih pintar. Makanya saya berharap Bapak Ibu syukuri bagaimana kemudian kita bersikap terhadap jabatan yang didapatkan saat ini. Yang pertama harus dilakukan adalah syukuri apa yang kita dapatkan saat ini. Tidak semua warga masyarakat ini mendapatkan kesempatan menjadi perangkat desa, Bapak Ibu. Karena tadi takdir. Tapi saya katakan tadi, bisa jadi bahwa belum tentu kita seolah-olah adalah orang yang paling hebat, belum tentu. Tapi kita syukuri bahwa Yang Kuasa menghendaki jatuhnya takdir kepada kita itu adalah menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Sehingga saya nitip, silahkan laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Masyarakat itu pada hakikatnya mereka baik-baik. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang ya. Tapi itu adalah nilai-nilai moral ya Bapak Ibu sekalian. Ada nilai-nilai moral itu dinamanya integritas ya. Ada kejujuran, ada keterbukaan, ada kedisiplinan Bapak Ibu sekalian, ada kepatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini nilai-nilai integritas. Dan ada lagi tadi nilai-nilai integritas itu adalah partisipasi masyarakat. Saya berharap Bapak Ibu bisa memahami. Saya berharap Bapak Ibu juga memahami, di desa itu ada unsur penyelenggara pemerintahan desa, ada lembaga kemasyarakatan desa, dan ada lagi masyarakat secara. Desa itu adalah miniaturnya negara. Negara kecil itu adalah desa, Bapak Ibu. Tidak mungkin bisa disebut desa kalau tidak ada lembaganya, tidak ada regulasinya, tidak ada wilayahnya, dan tidak ada pemerintahan, serta tidak ada masyarakat. Jadi masyarakat adalah merupakan bagian sebuah komponen terhadap merupakan bagian komponen dari adanya sebuah desa. Desa itu negara cilik. Makanya Paku itu sampai hari ini tanda jabatannya sama dengan yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia, Paku. Lambangnya Garuda. Ya, Garuda Paku. Jadi sama. Cuma levelnya saja yang berbeda. Jadi
Desa adalah miniaturnya negara. Presidennya adalah Pak menyelenggarakan urusan pemerintahan, menyelenggarakan urusan negara, mewujudkan tujuan negara. Apa tujuan negara itu? Mensejahterakan masyarakat, Bapak Ibu. Tadi saya ngobrol dengan Pak Kupang, nanti KDMP ini harus memberikan dampak positif buat masyarakat dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Harus dilakukan. Kemudian akan mencoba untuk mengajak para investor ya berinvestasi di Rancasari, karena dengan adanya investasi berdampak kepada perekonomian masyarakat. Masyarakat bisa bekerja, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan, sehingga tidak lagi ke depan ada warga masyarakat yang berangkat ke Taiwan atau ke Arab, Bapak Ibu. Jadi saya berharap posisikan masyarakat adalah sebagai bagian komponen yang mempunyai peranan yang sama dengan Bapak Ibu. Kalau di istilah negara, bahwa rakyat itu memiliki kedaulatan yang tertinggi, Bapak Ibu. Dalam konsep negara kita, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Makanya untuk BPD, saya silahkan itu lihat lagi hubungan kerja BPD dengan Pak Ku sifatnya koordinatif, tetapi BPD Pak dengan warga masyarakat hubungan kerjanya konsultatif. Coba BPD itu mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat itu adalah konsultatif. Jadi kalau sudah bicara konsultatif, maka masyarakat itu memiliki posisi yang lebih tinggi daripada kita. Saya berharap tempatkan masyarakat pada posisi sebagai unsur yang memberikan mandat kepada kita. Jadi kalau kemudian ada yang namanya kita ini petugas rakyat, pelayan masyarakat, itu benar Bapak Ibu. Ya tadi yang saya katakan, ini hanya kepercayaan dari masyarakat kita untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Tapi saya yakin udah ini Bapak Ibu, ini hanya formalnya saja karena melaksanakan tugas sejak bulan Februari, Bapak Ibu. Kenapa perlu saya sampaikan? Banyak orang-orang yang mohon maaf ketika sedang